بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي تفرد بكل كمال وتفضل على عباده بجزيل النوال، والصلاة الله وسلام على خير الأنام سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah Isya dan Tarawih yang insyaallah semoga kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah hidayah yang terbaik sehingga kita dapat menjalankan perintahnya dengan sempurna dan menghindarkan diri dari larangannya sebaik mungkin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu karya yang ditulis oleh Ibnu Athaillah, seorang ulama, menulis satu kitab namanya Al-Hikam. Beliau mengemukakan bahwa nikmat Allah itu memiliki sifat kontinuitas, terus menerus. Sesekali saja nikmat itu berhenti, tetapi setelah berhenti dia berlanjut lagi. Karena itu nikmat Allah tidak pernah terputus, dia hanya berjedah. Sebagai satu contoh, jika di antara manusia ada yang sakit giginya, maka boleh jadi sakit gigi itu hanya waktunya 2 hari, 3 hari, atau paling lama 1 minggu. Tidak ada orang yang terus-menerus sakit giginya sepanjang hidupnya. Karena itu Ibnu Athaillah berkata, sebetulnya Allah mengirim isyarat kepada makhluk bahwa boleh jadi ada nikmat yang terlupakan pada diri seseorang, padahal nikmat Allah itu berkesinambungan. Contoh sederhana pada diri kita, begitu kita melihat, satu kali memandang, maka pandangan kita bisa membedakan ragam warna. Mata yang kita gunakan ini, satu kali kita memandang bisa melihat beragam warna. Tidak bisa kita membayangkan bagaimana sekiranya Allah hanya memberikan satu corak pada pandangan kita ini. Karena itu setiap orang yang menggunakan potensi dirinya yang diberikan oleh Allah, maka disitulah sebetulnya seseorang dapat merasakan betapa besarnya nikmat Allah pada diri kita ini. Karena itu Muhammad Ali As-Sahabuni dalam tafsirnya, yaitu Sofatut Tafasir, salah satu tafsir yang ditulis oleh beliau, beliau mengatakan bahwa nikmat Allah itu begitu besar, tetapi menjawabnya dengan kalimat yang terdapat di dalam ayat kedua pada suratul Fatihah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah himpunan kalimat terbaik yang mewakili seluruh cara manusia untuk bersyukur dari sisi ucapan. Karena itu semakin banyak kita mengucapkan Alhamdulillah, maka nikmat Allah semakin bertambah. Itu kita temukan jawabannya di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Andaikan manusia itu pandai berterima kasih, maka Allah akan menambah nikmatnya.
Tetapi kenyataannya di dalam ayat yang lain Allah juga jelaskan, innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Bahwasanya Allah memberikan kebaikan begitu banyak pada manusia, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia tidak pandai berterima kasih. Itu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan kita baca ada satu ujung ayat, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Cedek lalomi pole di atanna fung Allah Ta'ala macam terima kasih. Sedikit sekali dari hamba Allah yang pandai berterima kasih. Karena itu kita mohon agar kita menjadi bahagian yang sedikit itu, yaitu orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita memasuki malam ke-23 dari bulan suci Ramadan. Oleh karena malam ini malam ganjil, izinkan mengutip satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penggerak dan pemotivasi bagi kita untuk setiap malam ganjil untuk riyadhah, untuk mencari yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah riwayat, taharrau lailatul qadri fil widri min ashril awahiri Ramadan. Kata Nabi, carilah Lailatul Qadri fil witri, pada malam-malam ganjil, min ashril awahiri Ramadan, pada 10 akhir Ramadan. Saya ulangi hadis ini supaya menjadi lebih kuat kita ingat. Taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashril awahiri Ramadan. Kata Nabi, carilah malam Lailatul Qadri pada malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Nabi menyuruh kita mencarinya, bukan menyuruh untuk menunggunya. Pertama, karena secara keilmuan tidak ada manusia yang bisa mendeteksi kapan datangnya Lailatul Qadar, sehingga Nabi menyuruh kita untuk mencarinya. Indikator ini lebih kuat ketika Nabi SAW di 10 akhir Ramadan mengubah caranya menghadapi Ramadan, berbeda dengan hari pertama sampai ke-20. Lalu Nabi bergeser posisinya dari rumah menuju ke masjid. Menurut ulama kita, ini semakin kuat pandangan ini bahwa Nabi menyuruh kita karena Nabi sendiri yang melakukannya untuk mencarinya, sehingga menjadi wasilah bagi umat untuk juga sama-sama mencarinya. Tetapi pola Nabi SAW bergeser dari rumah menuju ke masjid, sehingga kita kenali adalah i'tikaf. Karena itu di dalam kaidah-kaidah agama kita, ketika seseorang berada di masjid melakukan i'tikaf, ada satu kaidah khusus yang berlaku, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Seseorang tidak boleh bermubasyarah dengan keluarganya. Mubasyarah ini adalah bahasa halus yang digunakan oleh Al-Quran. Tidak boleh berkumpul dengan keluarga apabila melakukan i'tikaf. Karena itu Nabi sempurna i'tikafnya di masjid. Ada pandangan ulama sementara memahami bahwa jika umat tidak bisa melakukan seperti sempurnanya yang dilakukan oleh Nabi, maka setiap masuk ke masjid berniatlah untuk i'tikaf. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Saya berniat untuk i'tikaf karena Allah. Karena itu ulama kita mengatakan wukufnya kita di masjid, i'tikafnya kita di masjid tidak sama dengan Nabi, tetapi itu bisa dinilai sebagai i'tikaf sekalipun
tidak bisa disandingkan nilainya apa yang dilakukan oleh Nabi, tetapi sudah terhitung sebagai bentuk iktikaf. Yang kedua, mengapa kita diarahkan untuk mencari? Oleh karena ulama kita mencoba menjelaskan apa itu Laila Al-Qadar. Al-Qadar, kalau kita buka kitab-kitab tafsir, maka di situ ulama kita menjelaskan minimal ada 3 maknanya. Al-Qadar bermakna mulia. Yang kedua, Al-Qadar bermakna ketetapan. Yang ketiga, Al-Qadar bermakna sempit. Kenapa dikatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam mulia? Oleh karena Al-Quran memberikan penjelasan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwasanya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kenapa dia menjadi mulia? Ulama kita menjelaskan, Bapak Ibu, bahwa siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran maka dia menjadi mulia. Malaikat Jibril ditugasi membawa Al-Quran menjadi mulia di antara malaikat-malaikat yang ada. Nabi Muhammad SAW menjadi mulia oleh karena Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Ramadan menjadi mulia karena di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Garis pemahaman ulama kita menyimpulkan bahwa siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran maka dia pasti menjadi orang mulia. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan baik di dalam khutbah maupun ceramah-ceramah biasa, bahwa kenapa Imam Syafi'i ketika ditanya, berapa kali engkau menamatkan Quran pada bulan Ramadan? Imam Syafi'i menjawab, saya menamatkan Quran minimal 60 kali. Minimal 60 kali saya tamatkan Quran. Ketika ditanya, kenapa sampai 60 kali? Beliau menjawab, itu pun tidak cukup dibanding dengan caranya Nabi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ini memberi pesan kuat kepada kita bahwa Ali Tantawi sebagai seorang pakar menyampaikan bahwa ketika seseorang membaca Quran, tidak cukup hanya membaca 4 kali untuk menangkap rahasia di balik ayat-ayat Al-Quran, tetapi membutuhkan pengulangan-pengulangan sehingga orang itu membacanya mampu menangkap apa yang diinginkan oleh Allah dalam ayat itu. Tania dibaca lalu, yang banyak itu dibaca lalu, si lalu-lalu itu mengaji. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah memahami apa pesan Allah dalam Al-Quran. Itu sebabnya Muhammad Abdu dalam karyanya beliau berkata, ketika engkau membaca Al-Quran, rasakanlah ayat-ayat itu seolah-olah turun kepadamu, sehingga seolah-olah engkau berbicara dengan sempurna dengan Allah ketika membaca Al-Quran. Tania baca lari, tania baca lari. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke poinnya. Jadi kalau orang berinteraksi Quran, maka dia menjadi mulia. Itulah sebabnya pesan Nabi SAW, saya selalu juga menyampaikan ini untuk menjadi pengingat bagi kita, bahwa kalau ada di antara anak-anak kita menghafal Al-Quran dan tamat hafalannya 30 juz, kemudian saatnya dipanggil oleh Allah, anak itu dijanji masuk syurga oleh Allah. Anak itu tidak akan masuk syurga kecuali kedua orang tuanya juga masuk ke syurga. Itulah kemuliaan yang istimewa. Tetapi ditambahkan oleh Nabi, penghafal itu juga diberikan kewenangan oleh Allah untuk memanggil sahabatnya sebanyak 40 orang untuk ditemani masuk ke dalam syurga. Karena itu kalau kita tidak menghafal Quran, berusahalah menjadi sahabat penghafal Quran,
supaya kita juga nanti diakui di akhirat untuk dimasukkan ke dalam syurganya yang menjadi bahagian penting dari proses dari rangkaian kehidupan kita ini. Hadirin yang muliakan oleh Allah, oleh karena itu mari kita menghidupkan suasana yang pernah dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, khususnya di akhir Ramadan. Nabi ketika kita membaca riwayat-riwayat, Nabi kita temukan kalau dia i'tikaf memperbanyak bacaan Quran. Kemudian Nabi memperbanyak zikirnya. Nabi memperbanyak istighfarnya. Ada poin penting di sini yang patut untuk kita pahami bersama, bahwa mengapa Nabi memperbanyak istighfarnya pada saat dia i'tikaf? Apakah Nabi ada dosanya? Jawabnya tidak. Karena dijamin oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi pertanyaannya, kenapa Nabi memperbanyak istighfarnya? Supaya menjadi jalan pengetahuan bagi umat bahwa seseorang yang tidak ada dosanya pun memperbanyak istighfarnya, apalagi orang yang ada kesalahannya. Inilah pengetahuan yang patut menjadi perhatian kita. Kenapa jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, kita sungguh menyadari bahwa tentu di dalam proses perjalanan hidup kita ini ada hal-hal tertentu yang menurut ukuran agama, dalam pandangan agama kita, bahwa itu tidak layak untuk ditampilkan, tidak layak untuk diperagakan. Tetapi itu kenapa bisa kita peragakan di hadapan manusia, yang menyebabkan diri kita ini terbelenggu di dalam kesalahan. Tetapi disinilah menjadi rahasia penting dari Allah, diumumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapapun yang datang pada bulan Ramadan memohon ampunan Allah, maka dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Siapa yang berbuat dan perbuatannya adalah perbuatan tidak baik, lalu dia memohon ampun kepada Allah, maka dia akan diampuni kesalahan-kesalahannya. Itulah sebabnya jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah yang mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. At-tawwabin, Bapak Ibu, tidak dilakukan satu kali, tapi dilakukan berulang-ulang kali sampai Allah memaafkan hambanya. Dan boleh jadi ada waktunya hamba tidak sempat memohon ampun kepada Allah, maka Allah sudah mengampuninya karena dia sudah melakukannya berulang-ulang. Sama halnya al-mutatahhirin, membersihkan dirinya tidak satu kali, tetapi dia melakukan pengulangan-pengulangan membersihkan diri. Akhirnya apa yang terjadi? Sekalipun dia tidak membersihkan dirinya, maka Allah sudah memberikan ampunannya. Itulah sebabnya sebagai penutup, karena sudah hampir 8:30 jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, bahwa kenapa ulama kita setiap selesai wudu, batal wudunya menyambung lagi wudu yang baru, batal wudunya disambung lagi wudu yang baru. Karena itu dia terjemahkan al-mutatahhirin, orang yang suka membersihkan dirinya dan berwudu. Bahkan ada hadis Nabi, siapa yang meninggal dalam posisi dia berwudu, maka dia didatangi oleh malaikat Jibril untuk memberikan ucapan selamat kepadanya. Malaikat Jibril turun terakhir ke bumi setelah mengantar ayat terakhir kepada Nabi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul islam madina. Tetapi malaikat Jibril turun kembali ke bumi apabila ada orang meninggal dan orang itu ada wudunya dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi bahagian dari proses ini, menjadi at-tawwabin dan juga menjadi al-mutatahhirin. Dari bahagian awal dimuliakan oleh Allah karena Lailatul Qadar bermakna mulia. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.